Perencanaan karir memiliki dua faktor yang dapat mempengaruhi proses seseorang dalam membuat perencanaan karir. Faktor tersebut yaitu faktor eksternal dan internal. Kedua faktor ini akan sangat berpengaruh pada cara seseorang mempertimbangkan sesuatu termasuk karirnya. Berikut penjelasan masing-masing faktor. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan karir pegawai. Terdapat dua faktor dari luar yang dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat perencanaan karir, yaitu faktor sosial primer dan sekunder. 1. Faktor primer. Faktor primer mencakup hal-hal yang paling utama dan paling dekat, sehingga besar potensinya dalam mempengaruhi keputusan seseorang. 2. Faktor sosial. Adapun faktor sosial yang masuk ke kelompok sekunder adalah kelompok politik, seperti partai tempat seseorang bergabung, pendapat para ahli, dan serikat kerja. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang memengaruhi cara individu merencanakan jalan karirnya yang berasal dari individu itu sendiri. Beberapa faktor internal yang sangat mempengaruhi proses perencanaan karirnya diuraikan sebagai berikut. 1. Tingkat inteligensi. Setiap individu pasti memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Orang dengan tingkat inteligensi yang tinggi kemungkinan akan lebih cepat dalam mengidentifikasi potensi dan dirinya sehingga mempercepat dalam membuat perencanaan karir. 2. Minat. Minat adalah hal subjektif yang selera orang tidak dapat disamaratakan dengan orang lain karena minat ini dapat mengarahkan seseorang pada hal-hal tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, hal ini akan menyebabkan rencana yang dibuat satu orang untuk karirnya akan berbeda dengan perencanaan orang lain yang memakan miliknya minat berbeda. 3. Bakat. Pentingnya untuk mengetahui dan mengukur bakat yang dimiliki. Hal ini jelas akan memengaruhi seseorang dalam membuat perencanaan karir yang sesuai untuknya. Seseorang harus membuat rencana yang masuk akal dan dapat dicapai. Oleh karena itu, memasukkan faktor bakat sebagai variabel yang dipertimbangkan menjadi cukup penting dalam perencanaan karir. 4. Kepribadian dan sikap. Cara seorang individu dalam berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain serta cara orang tersebut melakukan tindakan tertentu juga memengaruhi perencanaan karir. Oleh karena itu, kedua hal ini harus jadi pertimbangan dalam merencanakan posisi atau pekerjaan yang cocok dengan kepribadian dan sikap yang dimiliki seseorang individu. 5. Nilai atau prinsip. Beberapa orang dengan tegas menerapkan nilai-nilai atau prinsip tertentu untuk hidupnya. Tentu saja prinsip seseorang individu akan menentukan pemilihan dan perencanaan karirnya. Perencanaan yang berprinsip tentu saja tidak berlaku bagi pelajar atau karyawan, tetapi juga berfungsi bagi perencanaan usaha yang sukses. 6. Hobi. Hobi adalah kebiasaan atau kegemaran yang dilakukan untuk mendapat kesenangan. Hobi juga dapat dimasukkan dalam bahan pertimbangan ketika seseorang merencanakan karir masa depan. Tidak jarang seseorang memilih posisi atau pekerjaan yang dapat lebih mendekatkan dengan hobinya. 7. Tahap kehidupan karir. Orang-orang kemungkinan akan berganti pekerjaan semasa hidupnya. Pengalaman serta tahap kehidupan karir yang dilalui seseorang akan berpengaruh pada pandangannya terhadap jenis karir yang dianggap cocok dengan diri orang tersebut. 8. Dasar karir. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, baik itu dihasilkan dari pendidikan yang pernah ditempuh atau pengalaman kerja di beberapa instansi yang tidak sama. 4. Faktor keberhasilan perencanaan karir. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan karir di perusahaan, dan faktor-faktor ini sangat wajib diperhatikan agar karir dapat berhasil. A. Kepribadian. Faktor utama yang sangat memengaruhi keberhasilan karir adalah kepribadian pada saat di kantor. Dengan memiliki kepribadian yang baik, seperti rajin membantu rekan kerja jika terdapat kesulitan, siap menerima setiap tantangan, mau menerima kritikan, menjadi pendengar yang baik di saat rapat, sampai memiliki rasa sopan santun yang tinggi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan karir seseorang di perusahaan. B. Komunikasi dan sosialisasi. Faktor selanjutnya adalah cara berkomunikasi dan bersosialisasi di lingkungan kantor. Contohnya, menggunakan tutur bahasa yang baik secara formal, kemudian menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan klien luar negeri, sampai berbicara dengan sopan penuh tata krama apalagi dengan senior di kantor. C. Disiplin. Terapkan kedisiplinan pada setiap aspek pekerjaan. Hal ini dimulai dari disiplin waktu dan disiplin dalam mengatur tempat kerja agar terlihat lebih rapi. Disiplin waktu adalah cara mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di kantor.
D. Pengetahuan. Bagi seseorang yang meminim pengetahuan di bidang kompetensi pekerjaan yang sedang dijalani, tentu akan sangat berdampak bagi keberhasilan karir. Oleh karena itu, tingkatkan selalu pengetahuan di bidang pekerjaan dengan cara belajar, bertanya kepada senior, sampai fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang sesuai kompetensi pekerjaannya. E. Pengalaman kerja. Memiliki pengalaman kerja yang luas juga memengaruhi keberhasilan karir. Bagi karyawan, seseorang dapat memperbanyak pengalaman dengan bekerja lewat part-time atau freelance. Semakin banyaknya pengalaman kerja, seseorang akan lebih mahir dan cekatan dalam menghadapi dunia pekerjaan. Kontribusi di pekerjaan. Faktor terakhir yang memengaruhi keberhasilan karir seseorang karyawan adalah kontribusinya di perusahaan. Bagi karyawan yang hanya datang pagi, mengerjakan tugas, pulang dipastikan akan lebih sulit naik ke jabatan yang lebih tinggi. Perusahaan zaman sekarang membutuhkan karyawan yang aktif dalam memberikan kontribusi lebih, menyampaikan ide-ide bisnis baru untuk memajukan perusahaan, sampai melakukan inovasi terbaru bagi perusahaan.